Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian dengan NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transfer pricing di Indonesia, yaitu memahami regulasi terbaru dan praktiknya. Sebelum masuk ke lebih jauh atau ke regulasinya, teman-teman itu harus mengetahui apa sih transfer pricing itu. Nah, transfer pricing adalah harga transaksi antar perusahaan terkait. Transfer pricing merujuk pada penetapan harga barang jasa atau kekayaan tak berwujud dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi dalam suatu grup usaha multinasional. Nah, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yaitu arm's length principle, yaitu prinsip ini mensyaratkan bahwa harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus ditetapkan seolah-olah transaksi tersebut dilakukan antar pihak independen yang melakukan transaksi pada kondisi yang sebanding. Transfer pricing mencegah pengalihan laba dan penghindaran pajak. Tujuan utamanya yaitu dari regulasi transfer pricing adalah untuk mencegah praktik penagihan laba secara afiliasi yang yurisdiksi dengan tarif pajak rendah serta memastikan bagian laba yang adil antar negara. Nah, regulasi transfer pricing di Indonesia. Regulasi yaitu aturan transfer pricing diatur di Indonesia yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu atau PPH. Diatur dalam UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 2021 yang menjelaskan landasan hukum utama bagi ketentuan transfer pricing di Indonesia. Kedua yaitu PMK 172 tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan PMK 172 2023 mengadopsi prinsip-prinsip yang selaras dan rekomendasi Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau OECD dengan penyesuaian untuk konteks lokal. Metode yang digunakan dan dokumentasi yaitu peraturan ini secara komprehensif mengatur metode penentuan harga transfer yang diterima, kewajiban dokumentasi, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Nah, selanjutnya yaitu definisi pihak terkait atau related parties. Memahami definisi pihak terkait adalah kunci mengidentifikasi transaksi yang harus tunduk pada aturan transfer pricing. Hubungan istimewa dapat timbul dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kepemilikan saham. Kepemilikan saham langsung atau tidak langsung minimal 25% dari modal disetor adalah suatu pihak kepada pihak lain oleh dua pihak atau lebih secara bersama-sama. Kedua yaitu ketergantungan ekonomi khusus, yaitu hubungan antara pemasok dan pembeli yang bersifat eksklusif, di mana salah satu pihak sangat bergantung pada pihak lainnya dalam kegiatan usahanya. Ketiga, yaitu kontrol manajemen. Adanya pengendalian manajemen secara langsung ataupun tidak langsung yang memperpengaruhi kewajiban operasional dan keuangan perusahaan. Keempat, yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga, saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping sampai derajat kedua. Selanjutnya yaitu transfer pricing ini mengakui beberapa metode, yaitu ada 5 metode utama, yaitu metode tradisional dan transaksional, yaitu comparable
uncontrolled price atau biasa disingkat CUP, membandingkan harga transaksi pihak terkait dengan harga transaksi pihak independen yang sebanding. Kedua yaitu resale price method atau RPM, menggunakan harga jual kembali produk kepada pihak independen dikurangi margin wajar. Ketiga yaitu cost plus method, yaitu menambahkan wajar pada biaya produksi atau penyediaan jasa. Keempat yaitu transaksional net margin method TMMM, membandingkan rasio laba bersih transaksi pihak terkait dengan rasio laba bersih transaksi pihak independen yang sebanding. Kelima yaitu profit split method PSM, yaitu membagi laba gabungan dari transaksi pihak terkait berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Ketiga yaitu metode tambahan, yaitu comparable uncontrolled transaction, yaitu CUT, yaitu mirip CUT namun untuk transaksi tak berwujud. Kedua yaitu penilaian aset berwujud dan tak berwujud, menggunakan penilaian profesional untuk aset unik yang ditransfer antar pihak terkait. Ketiga yaitu penilaian bisnis, menilai seluruh unit bisnis yang ditransfer, bukan hanya transaksi individu. Penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan komparabilitas dan mempengaruhi prinsip kewajaran. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi transfer pricing, yaitu master file, local file, dan CBCR. Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan bukti kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dokumen yang akurat, lengkap merupakan bukti kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama yaitu ada master file, yaitu menyediakan gambaran global mengenai grup usaha multinasional, termasuk struktur organisasi, deskripsi bisnis, strategi global, dan kepemilikan aset tak berwujud, aktivitas uang intragroup. Yang kedua yaitu ada local file, yaitu menjelaskan secara detail transaksi di pihak terkait yang dilakukan oleh entitas di Indonesia, analisis fungsional, pemilihan metode transfer pricing, dan perhitungan kewajaran harga atau laba. Ketiga yaitu country by country report, yaitu melaporkan lokasi pendapatan, laba pajak yang dibayar, modal, dan efektivitas ekonomi lainnya di setiap yurisdiksi tempat grup usaha beroperasi untuk transparansi kepada otoritas pajak. Selanjutnya yaitu kriteria wajib dokumentasi. Tidak semua wajib pajak dengan transaksi pihak terkait diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing. Kriteria ini ditentukan untuk fokus pada transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap potensi penerimaan pajak. Yang pertama yaitu omset di atas 50 miliar. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto omset pada tahun pajak sebelumnya yang lebih dari 50 miliar. Kedua yaitu transaksi barang lebih dari 20 miliar. Transaksi ini pihak terkait akan atas barang tak berwujud dalam suatu tahun pajak melebihi 20 miliar. 3. Transaksi jasa, bunga, royalti, yaitu lebih dari 5 miliar. Transaksi pihak terkait atas jasa pembayaran bunga atau royalti dalam suatu tahun pajak melebihi 5 miliar. Transaksi dengan yurisdiksi pajak rendah. Tantangan dan risiko transfer pricing di Indonesia. Pengolahan transfer pricing yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai tantangan dan risiko yang signifikan bagi wajib pajak. Yang pertama yaitu tax haven jurisdiction, yaitu transaksi dengan entitas negara yang dikenal sebagai tax haven atau memiliki tarif pajak yang rendah seringkali menjadi sorotan utama otoritas pajak. Kedua yaitu jasa dan aset tak berwujud. Penilaian transaksi jasa intragroup dan penggunaan aset tak berwujud, misalnya merek, paten, dan royalti merupakan area yang kompleks dan sulit untuk ditentukan kewajarannya.
Ketiga yaitu risiko audit dan koreksi. Jika dokumentasi tidak lengkap, tidak akurat, ataupun tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, wajib pajak berisiko tinggi menghadapi audit intensif dan koreksi pajak yang besar. Nah, potensi denda dan penyesuaian. Selain koreksi pajak, wajib pajak juga dapat dikenakan denda administrasi yang substansi serta penyesuaian pajak yang signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu solusi dan praktik terbaik. Untuk mengintimidasi resiko dan memastikan kepatuhan, perusahaan perlu menerapkan strategi proaktif dalam pengelolaan transfer pricing mereka. Penyesuaian dokumentasi komprehensif, yaitu memastikan master file, local file, dan CBR disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan regulasi terbaru. Nah, yang kedua yaitu advance Price Agreement. Mengajukan dengan otoritas pajak untuk mencapai kesepakatan di muka mengenai metode transfer pricing yang akan digunakan sehingga menghindari sengketa di kemudian hari. Ketiga yaitu analisis komparabilitas squad, yaitu melakukan analisa komparabilitas internal dan eksternal yang mendalam untuk mengidentifikasi pihak independen dan transaksi yang sebanding sebagai dasar penetapan yang harga wajar. Keempat yaitu konsultasi ahli profesional yang melibatkan ahli pajak dan konsultan transfer pricing profesional untuk mendapatkan panduan analisis dan dukungan penyusunan strategi dan dokumentasi yang efektif. Nah, kesimpulan dari kunci sukses kelola transfer pricing Indonesia yaitu yang pertama itu ada pahami regulasi dan prinsip arm's length, kedua ada dokumentasi dan komprehensi yang kuat, tiga kelola resiko dan strategi proaktif, keempat transfer pricing, kepatuhan dan strategi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai transfer pricing. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.